Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Citra Fitri Maharani dengan NIM 12030200040, jurusan Hukum Ekonomi Syariah 3A. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Faujan Ali Rashid MSI dan Bapak Lutfi Fahrurijal SSYMH selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai politik hukum Islam. Dalam politik hukum Islam, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa antara politik dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan. Integrasi politik dan hukum Islam saling membutuhkan dan menguatkan, karena politik tanpa hukum adalah kelaliman dan hukum tanpa politik hanyalah angan-angan saja. Dalam Islam dikenal dengan istilah tajdid atau pembaharuan, yang digunakan untuk mereformasi hukum Islam. Ada salah satu tokoh pemikir politik hukum Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama yang banyak membahas mengenai kesejahteraan manusia dengan hukum. Dalam bukunya yang berjudul Siyasah Syariah fi Islah Ra'i wal Ara'iyah menjelaskan bahwa siyasah merupakan pengaplikasian dari maslahah mursalah yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam adalah perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia selama tidak bertentangan dengan agama. Terdapat 4 pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, pemikiran kosmopolitanisme. Pemikiran ini mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam pemerintahan syariah, nilai terpenting yang harus dijaga yaitu keadilan dan menyebarkan kebaikan, serta mencegah keburukan, atau sering disebut dengan amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua yaitu pemikiran doktrin kekhalifahan. Seorang pemimpin tidaklah harus dari kalangan Quraisy saja, karena yang terpenting bisa memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa kita harus kembali pada Al-Quran dan Hadis agar tidak tersesat, karena Al-Quran dan Hadis merupakan pegangan umat Islam, serta kita harus membuang jauh-jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang, dan lainnya. Yang ketiga, pemikiran institusi negara. Pemikiran ini sangat penting dan keberadaannya pun dibutuhkan sebagai pengelola umat untuk mencapai suatu keadilan serta diperlukannya kerjasama antara pemerintah dengan anggota masyarakat. Dan yang keempat, yaitu pemikiran kepemimpinan. Pemikiran ini lebih menekankan pada teokrasi yang merupakan amanat dari Tuhan dan harus diemban oleh seseorang yang telah dipercaya dengan menegakkan aspek keadilan sebagai pelindung. Selanjutnya, menurut Juhaya S. Praja, ada beberapa prinsip yang menjadi tiang pokok dalam hukum Islam. 1. Prinsip Tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat syahadat. Kedua, prinsip keadilan, yaitu adanya aspek kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Keempat, prinsip kebebasan atau kemerdekaan, yaitu bahwa hukum Islam menghendaki agar adanya keterbukaan atas dasar penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi tanpa adanya paksaan. Kelima, prinsip persamaan atau egalit, yaitu prinsip untuk saling menghormati harkat, derajat, dan martabat manusia. Keenam, prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu antara sesama manusia. Ketujuh, prinsip toleransi untuk memperhatikan hak-hak lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, ada juga asas-asas hukum Islam yang dikemukakan oleh Hasbi Asy-Syidik, yaitu yang pertama asas nafil haroji atau meniadakan kepicikan. Yang kedua, asas qilatu taklif atau tidak membahayakan taklifi. Yang ketiga, asas tadarruj atau bertahap dalam pembinaan hukum Islam yang berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan manusia. Yang keempat, asas kemuslihatan manusia yang mempengaruhi beberapa faktor sesuai dengan lingkungannya. Yang kelima, asas keadilan agar terjadinya keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, asas estetika yang mempengaruhi naluri manusia. Yang ketujuh, asas urf yang senantiasa menghormati adat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu asas syara menjadi zatiyah Islam dengan melakukan ijtihad atau pembaharuan agar hukum Islam sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.